Shalom. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan renungan dari Pendeta Eva Kristina dari Resort GKI Pulang Pisau, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami sekalian, hati, pikiran, fokus kami, sehingga dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Eva Kristina, yang akan membawakan firman ini sehingga sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-21 sampai ke-38 dengan 3 judul perikop. Yesus bukan dari dunia ini, kebenarannya memerdekakan, dan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, yang berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, 'Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang'?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka?'" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak berolah tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita semuanya? Saya berharap kita dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini bercerita tentang percakapan antara Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Percakapan Yesus bersama dengan mereka berisi tentang peringatan dari Yesus dan juga pesan Yesus kepada mereka. Nah, apa saja peringatan Yesus kepada mereka? Yang pertama bisa kita lihat di ayat yang ke-21 yang mengatakan bahwa, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak,
Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, akan tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Dalam hal ini kita melihat bahwa Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa tidak selamanya Yesus ada bersama dengan mereka pada saat itu. Ada masanya Yesus akan kembali ke tempatnya dan meninggalkan mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, segala hal dalam dunia ini semuanya dibatasi oleh waktu, termasuk dalam hal-hal kerohanian kita. Waktu kita beribadah tidak selamanya kita beribadah sepanjang masa. Ketika bumi ini akan berakhir, maka kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan juga akan berakhir. Atau bahkan ketika kita sudah tutup usia, maka kesempatan kita beribadah kepada Tuhan di muka bumi ini juga akan berakhir. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu selagi kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, mari kita bersama-sama pergunakan kesempatan ini dengan baik. Bisa kita ambil contoh dalam masa-masa sulit seperti ini, dalam masa pandemi ini. Siapa di antara kita yang sudah menduga bahwa situasi seperti ini akan terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dampak dari pandemi ini bahwa sangat banyak sekali mempengaruhi aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal kerohanian. Ya, di mana juga kita bisa melihat dari pengalaman kita, beberapa kali kita tidak dapat beribadah bersama di gereja. Dan hal itu juga menggambarkan kepada kita bahwa kesempatan kita untuk bersekutu batas. Karena itu ketika saat ini gereja sudah dibuka kembali, mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan namanya di rumahnya, di gereja. Kita gunakan dengan baik. Mari kita giat kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian peringatan Tuhan yang kedua bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang terdapat di ayat yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini merupakan peringatan juga dari Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang pada saat itu dengan sengaja mengeraskan hati mereka untuk tidak mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga menjadi suatu peringatan bagi orang-orang yang masih tidak percaya, yang masih mengejek, mengolok bahwa Yesus itu adalah juru selamat, yang masih menolak tentang berita Injil ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah sesuatu hal yang akan merugikan kita sendiri. Ketika kita menolak Injil, berarti kita menolak keselamatan. Dan setiap orang yang menolak Injil akan mati dalam dosa. Artinya bahwa dosa kita tidak akan diampuni, sehingga setiap orang yang mati dalam dosanya pasti akan binasa. Nah, karena itu selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk berubah, untuk bertobat, untuk percaya kepadanya, mari lakukan dari sekarang. Kemudian yang ketiga di sini, peringatan yang ketiga dan juga pesan. Di ayatnya yang ke-31, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, saudara-saudara, ini adalah pesan bagi mereka yang percaya kepada Yesus pada saat itu dan juga bagi kita sekarang yang sudah mengaku percaya kepadanya. Pesannya adalah bahwa firman Tuhan itu harus tetap di dalam kita. Artinya kita harus mencintai firman Tuhan. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau pada saat ini, hari-hari belakang, yang kita lalui, yang kita lakukan dalam kehidupan bertentangan dengan firman Tuhan, artinya kita belum benar-benar sebagai murid Kristus di dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat dari firman Tuhan ini adalah Yesus mau meluruskan pandangan mereka yang keliru dalam mereka berbangga dan mereka menyangka bahwa karena mereka adalah keturunan Abraham, maka mereka adalah orang-orang merdeka, yang artinya bahwa menurut mereka akan otomatis saja langsung selamat. Nah, kita melihat di sini dalam ayat yang ke-33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Tetapi apa jawaban Yesus di ayat yang ke-37? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu.
Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mau meluruskan pandangan mereka tentang diri mereka yang menganggap bahwa mereka boleh berbangga dan itu menjadi jaminan bagi mereka karena mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi firman Tuhan tidak ada pada mereka. Artinya menurut Yesus mereka tetap menjadi hamba dosa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini menjadi suatu penekanan kembali kepada kita bahwa betapa penting firman Tuhan itu harus ada di dalam kita. Jikalau bukan firman Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang menguasai kita, maka si jahatlah yang menguasai kita. Maka jika si jahat yang akan menguasai kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan pasti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan juga dalam hal ini kita juga diingatkan bahwa ketika kita mempunyai orang tua atau siapapun pendahulu kita yang saleh dan taat kepada Tuhan, jangan pernah kita berpikir bahwa hal itu akan juga otomatis menyelamatkan kita. Apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mereka, bukan untuk kita. Kita hanya dapat menarik pelajaran berharga dari sana adalah kita harus meniru mereka. Kita harus menjadi lebih baik daripada mereka atau sama seperti mereka. Nah, karena segala kebaikan, kesalehan, ketaatan orang itu hanya untuk mereka yang melakukannya. Jadi bukan untuk kita sebagai keturunannya. Walau orang tua kita misalnya baik, saleh dan taat, tetapi kalau kita jahat, maka saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak akan menolong kita, tidak akan menyelamatkan kita. Karena keselamatan ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, biarlah melalui perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita senantiasa beroleh hati yang bijaksana untuk menjalani setiap keadaan waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup ini dalam sikap hidup, cara hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi pelita yang menerangi setiap langkah hidup kami. Diberkati juga Ibu Pendeta Eva Kristina yang sudah membawakan firman-Mu ini. Dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang beliau lakukan, Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu selalu. Di tengah masa sulit pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, yang membuat kami harus hidup dalam tatanan normal yang baru. Sangat berat memang, tapi kami yakin kuasa dan perlindungan Tuhan itu nyata bagi kami semua, warga jemaat-Mu dimanapun kami berada. Bagi warga jemaat-Mu yang saat ini terpapar COVID-19, baik yang berada di rumah sakit maupun melakukan isolasi mandiri, Tuhan jaga, Tuhan lindungi melalui obat-obatan yang telah diberikan, dokter, perawat, siapapun yang ikut terlibat dalam upaya kesembuhan umat-Mu. Kami yakin melalui semuanya itu kesembuhan Tuhan akan nyatakan dan berikan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir di berbagai tempat di Kalimantan saat ini, yang membuat mereka mengalami penderitaan, pekerjaan mereka terhambat, ada yang terpaksa meninggalkan rumahnya. Biarkanlah banjir ini cepat berlalu Tuhan, sehingga saudara-saudari kami ini kembali dapat beraktivitas seperti semula. Kesehatan, kekuatan, dan juga pemulihan kami yakin Tuhan sediakan bagi saudara-saudari kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat. Biarlah selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membawa berita Injil keselamatan-Mu. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik pendeta, penutua, diakon, pikaris, TKS, warga jemaat-Mu, siapapun itu ya Tuhan, biar selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan, roh hikmat, kebijaksanaan-Mu Engkau berikan bagi mereka, sehingga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang ingin kami ucapkan dan sampaikan, namun bibir dan mulut kami tidak sanggup mengucapkannya satu persatu. Namun kami yakin dan percaya
Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami yang jadi, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.